Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Aku dari puskesmas cek kandunganku, Mas. Alah, bohong kamu. Jangan ngarang cerita ya. Kamu pasti ketemu dengan laki-laki di luar sana kan? Kok mas seperti itu? Aku dari puskesmas, Mas. Bohong kamu. Aku dari puskesmas, tapi kamu nggak ada di sana. Tadi aku dari puskesmas, Mas. Terus bidan bilang kayak kita bermasalah. Terus aku dirujuk rumah sakit. Dan ini, Mas, dari dokter. Alah, masih berani bohong juga kamu ya? Jujur, Mas. Dan jangan perempuan itu selingkuh kamu ya. Beraninya ya kamu nuduh aku. Aku itu nggak kayak kamu. Wanita tukang selingkuh kamu. Oh, Mas kok marah aku? Udah jelas aku lihat kamu cium pipi dia. Diam kamu. Aku juga yakin ini bukan anak aku kan? Ngaku kamu. Ini anak dari laki-laki mana? Mas, sadar, Mas. Ini anak darah daging kamu, Mas. Beraninya kamu kesini ya? Maaf, Bu. Salah Fitri apa, Bu? Fitri kan kesini cari Mas Andi. Mas Andinya ada kan, Bu? Andi nggak ada. Kamu udah berani ngusir anak aku ya? Astagfirullahaladzim, Bu. Kami nggak pernah ngusir dia, Bu. Bukan lagi kamu ya? Mentang-mentang kami ini orang miskin, kamu orang kaya. Kamu seenaknya usir-usir anak saya? Hah? Astagfirullahaladzim, Bu. Kakak nangis tadi. Tapi tidak seperti itu, Bu. Itu fitnah, Bu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayyid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid, apa kabar? Saya alhamdulillah sehat Pak Ustadz, sehat. Semoga pemirsa juga sehat seperti kesehatan kita semua ya Mas Farid. Amin Amin ya rabbal alamin. Baik, selain Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayyid juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Fitri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mas. Baik, Ibu bisa langsung ceritakan ke kita Ibu ada permasalahan seperti apa? Iya, Mas. Ini masalah suami saya, Mas. Kenapa dengan suami Ibu? Suami saya orangnya kasar, Mas. Pemarah dan suka nyakiti saya, Mas. Itu sejak kapan dilakukan suami Ibu ke Ibu? Itu sejak awal pernikahan. Sejak awal pernikahan? Iya, Mas. Memang sebelum menikah Ibu tidak tahu kalau dia tabiatnya sering kasar seperti itu? Sebenarnya pernikahan saya sama suami saya itu nggak direstui orang tua, Mas. Tua Ibu? Iya, dia nggak setuju. Kenapa alasannya? Iya, kami nikah. Ya gitu. Kenapa alasan orang tua Ibu nggak setuju? Iya, karena kita masih muda gitu, Mas. Terus suami saya juga orangnya berandalan hari itu. Kita tetap aja nekat, Mas. Kami lari. Ibu kan sebenarnya udah tahu ya suami Ibu, mohon maaf perilakunya berandalan seperti itu. Tapi Ibu cinta sama dia, sayang sama dia pada saat itu? Iya, saat itu saya sayang banget, Mas. Baik Pak Ya. Ustadz, landasan menikah tanpa restu orang tua, Ya. kemudian tetap menikah untuk terus menikah, padahal tahu alasan orang tua tidak setuju karena calon suaminya dinilai berandalan nih Pak Ustadz. Ya. Yang pertama, saya kira kita bisa merasakan kepedihan yang dialami oleh Bu Fitri ya. Tapi ternyata kita menjadi tahu ini salah satunya disebabkan oleh proses pernikahan yang tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah, catatan pertama yang sangat penting untuk kita pegang adalah pastikan saat kita menikah, Mas Farid, Bu Fitri dan pemirsa dimanapun berada, ridho orang tua harus menjadi kunci. Karena hadisnya Rasulullah SAW menegaskan ridallahu
biridhal walidain. Wa sukhtullah bisukhtil walidain. Jadi ridhonya Allah akan beriringan bersamaan dengan ridhonya orang tua. Ketika ridho orang tua tidak kita peroleh, maka otomatis ridho Allah tidak diperoleh. Nah, catatan kedua setelah kita harus memperoleh ridho orang tua ketika mau menikah adalah pastikan track record atau latar belakang calon suami atau calon istri itu harus clear. Maka Rasulullah memberikan ukuran, tips, dan teladan. Kalau kita mau menikah, perhatikan 4 hal. Tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau untuk konteks perempuan, 4 hal yang kita harus lihat. Yang pertama, lidiniha. Bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Yang kedua, lijamaliha, cantiknya. Nah, ini untuk menghindari rasa bosan terhadap pasangan kita. Yang ketiga, linasabiha, nasabnya, keluarganya bagaimana. Kalau dia anaknya orang yang baik di masyarakat, bukan berandalan, bukan bajingan, bukan preman misalnya, tentu ini gambaran yang clear yang memudahkan kita untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi bukan berarti anak seorang berandalan, anak seorang preman, anak seorang bajingan juga otomatis menjadi bajingan. Ketika mereka disekolahkan dengan baik di pondok pesantren kan, bisa jadi mereka akan mendapat hidayah dan berbeda dengan orang tua. Tetapi unsur nasab ini menjadi penting sebagai catatan kita. Yang terakhir, lima lihat, karena hartanya. Dilihat bagaimana perekonomian. Hadis ini menjadi referensi, menjadi kias untuk mencari seorang laki-laki. Pun sama, cari yang akhlaknya bagus. Meskipun tidak kaya, tapi akhlaknya bagus. Ini akan menjadi jaminan. Yang kedua, karena akhlaknya yang ditopang dengan ilmunya, yang ditopang dengan tampan. Kemudian nasabnya bagus, hartanya banyak. Ah, itu tentu yang dicari Mas Farid. Ya. Mas Farid kan ganteng ini. Ibu tadi juga menyampaikan. Yang ketiga adalah yakini, tancapkan dalam hati bahwa menikah adalah pernikahan dua keluarga besar. Maka kalau ini tidak clear, dua keluarga besar tidak clear, pasti masalah demi masalah akan seperti yang dialami oleh Bu Fitri. Baik, Pak. Nah, Bu Fitri, yang jadi pertanyaan adalah sampai terus menikah, walinya Bu Fitri siapa? Kan kedua orang tua Bu Fitri tidak setuju. Nyewa. Iya. Artinya menikah pun kabur dari orang tua, Iya, pergi dari orang tua. lari dari orang. Nyewa kemana itu? Nyewa teman suami. Teman suami, jadi dia berpura-pura Iya, jadi pulang. jadi wali nikahnya. Iya. Oh. Nah gini, setelah menikah, terus kemudian bagaimana kehidupan rumah tangga Bu Fitri? Ya itulah, dia awalnya kan saya hamil 3 bulan, di situ dia mulai kelihatan sifat aslinya. Hari itu saya periksa ke puskesmas, Mas, periksa kandungan. Nah, karena kata dokter ada masalah dalam kandungan saya dirujuk ke rumah sakit, Mas. Jadi saya nggak lama kan di sana karena butuh proses pemeriksaan. Jadi ya ada waktu sejam lah saya di sana, saya pulang. Sampai di rumah saya ditanya dengan marah, emosi gitu. Langsung ditarik saya ke dalam. Kamu dari mana? Aku bilang, aku habis periksa sama dokter di rumah sakit. Bohong kamu. Kamu ketemu pacar kamu kan? Gituin aku, Mas. Aku bilang enggak. Aku dijambak, Mas. Aku ditendang. Tendang aku jatuh. Perut saya kepukul di meja. Dia juga bukan yang nolong. Tambah ditendang aku. Sampai darah keluar, Mas. Sayang, semoga kamu baik-baik saja ya. Mama janji, Mama akan jaga kamu dengan baik. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang? Aku dari puskesmas cek kandungan, Mas. Alah, bohong kamu. Jangan ngarang cerita ya. Kamu pasti ketemu dengan laki-laki di luar sana kan?
kok Mas ngomong seperti itu. Aku dari puskesmas, Mas. Bohong kamu. Aku dari puskesmas, tapi kamu nggak ada di sana. Tadi aku dari puskesmas, Mas. Terus bidan bilang bayi kita bermasalah. Terus aku dirujuk rumah sakit. Dan ini, Mas, dari dokter. Alah, masih berani bohong juga kamu ya? Sini kamu. Sakit, Mas. Sakit, Mas. Darah, Mas. Tolong aku, Mas. Tarik nafas dulu, istighfar dulu. Pak Ustadz, Ya, ini sudah sedemikian zolimnya Pak Ustadz. ya, Sampai menendang bahkan istrinya sempat pendarahan. ya. Jadi peristiwa yang dialami Bu Fitri bisa dilihat dari dua perspektif, Ya. Mas Farid. Dua perspektif yang pertama, kezaliman seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Kenapa suami bisa zalim? Karena ada perspektif yang kedua, proses pernikahan yang tidak diridhoi oleh orang tua. Kan hadisnya Rasulullah jelas, kalau orang tua tidak ridho, Allah tidak ridho. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Mungkin wujud dari ketidakridhoan orang tua yang akhirnya memanggil, memancing, mengundang amarah Allah, keluarganya tidak diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Secara sosiologis dan psikologis kita bisa memahami apa yang dialami oleh Bu Fitri, Mas Farid. Pemirsa tawakal yang dirahmati Allah, yang dialami oleh Bu Fitri akibat dari suami yang tidak merasa perlu bertanggung jawab dan hormat kepada orang tuanya. Karena dia ketika menikahi Bu Fitri tidak menikah secara normal dengan syariat yang dibenarkan. Sampai tadi kita mendengar walinya nyewa. Iya. Pastikan kalau kita memang betul-betul mau menikah, karena menikah itu adalah ibadah. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Semua harus didesain, dibangun, dilakukan dalam kerangka ibadah, dalam kerangka menggapai ridho Allah. Karena tujuan ibadah yang paling utama adalah menggapai ridho Allah. Maka caranya menikah pun harus benar, agar rahmat dan ridho Allah beriringan dengan tujuan kita menikah. Yang kedua, pastikan ridho orang tua dan doanya harus kita peroleh dengan cara apapun, jangan sampai tidak. Makanya dalam undangan-undangan pernikahan, Mas Farid, pasti di situ ada mohon doa restu. Kalau mohon doa restu itu kita mintakan pada orang lain, lebih-lebih kepada orang kita aja minta pada orang lain, didoakan. Loh, kalau orang tua nggak ngerestui, nggak memberikan doa, apa artinya doa orang lain? Padahal doa orang tua di hadapan Allah itu tidak ada batas. Sementara doa orang lain masih berbatas. Cara terbaik untuk mengatasi itu adalah segera melakukan taubatan nasuha. Jadi Bu Fitri saya kira sudah harus terus-menerus beristighfar, sambil kalau masih ada orang tua datangi. Masih hidup apa ada orang tua? Kalau sudah meninggal datangi di makamnya, bacakan Yasin, bacakan tahlil, bacakan Quran di sana. Kalau punya uang, rezeki, sedekahkan di sana, sambil berdoa kepada Allah. Aku membaca Al-Quran, sedekah, kemudian berbuat amal saleh ini, aku hadiahkan pahalanya untuk orang tua saya. Sekaligus ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dan ampunilah dosaku yang sempat aku lakukan kepada orang tua. Insya Allah kalau mau dengan ikhlas, dengan tulus melakukan itu, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang yang diwujudkan dengan Maha Penyayang. Masuk dosa mengenai ini Pak Ustadz, yang menyewakan wali itu Pak Ustadz? Itu sudah otomatis. Statusnya bagaimana Pak Ustadz? Tidak Kalau sadar. menurut saya, ya, untuk ikhtiyat, untuk hati-hati, saya kira Bu Fitri harus segera datang kiai atau alim ulama yang paham tentang tata cara dan prasyarat menikah untuk tajdidun nikah, untuk diperbaharui akad nikah sesuai dengan kaidah dan syariat. Karena orang tua sudah tidak ada. Kalau dulu ketika masih perawan Mas Farid,
syarat menikah dalam fikih itu ketika perawan harus ada wali. Tapi kalau sudah janda, menurut mazhab Syafi'i, termasuk mazhab yang paling ringan, cukup dirinya sendiri yang menjadi wali. Meskipun ketika ada wali jauh lebih baik, karena syarat standarnya harus tetap ada wali. Ya. Tapi Bu Fitri mohon maaf, selain bersikap kasar, ada nggak perilaku lain yang menurut Mbak Fitri jauh dari Mbak Fitri harapkan? Dia suka selingkuh. Mbak Fitri tahu dari mana? Ini Dia Mas, yang pas saya lahiran itu dia bawa perempuan nengokin ke rumah sakit. Dia bareng sama perempuan itu Mas. Terus Bu Fitri nanya perempuan itu Iya, siapa? awalnya saya belum nanya, dia cuma kenalin nih istri temen gitu. Akhirnya pulang, perempuan itu diantar sama suami saya Mas ke depan. Nah, tanpa sengaja saya ngintip ke jendela. Saya ngeliat, oh mereka mesra banget ya. Sampai perempuan itu cium tangan suami saya. Nah, suami saya juga nyium keningnya. Saya gila, itu istri temen kok sampai segitunya ya. Terus itu gak lama suami saya masuk ke dalam, kembali ke saya. Saya nanya, ya itu siapa? Kok kayak gitu ya katanya. Emang kenapa katanya? Kamu nanya aja katanya. Kan wajar dong aku nanya, kok sampai segitunya yang nyium dia. Udah diam aja lu, bawel katanya. Kamu aja gak becus katanya gitu. Kok begitu sih? Ya terus gitu marah dia, dibanting itu gelas. Anak saya juga mau dibanting Mas. Sampai dia ngomong, ini anak aja bukan anak saya katanya. Kamu tuh selingkuh, digituin aku Mas di rumah sakit. Penasaran aku. Apa benar istri temannya? Hah? Siapa perempuan itu? Jangan-jangan itu pacarnya. Mas, siapa perempuan itu? Maksud kamu apa nanya kayak gitu? Jujur Mas, jangan-jangan perempuan itu selingkuhan kamu ya? Beraninya ya kamu nuduh aku? Aku itu nggak kayak kamu, wanita tukang selingkuh kamu. Oh, Mas kok marah aku? Udah jelas aku lihat kamu cium pipi dia. Diam kamu. Aku juga yakin ini bukan anak aku kan? Ngaku kamu, ini anak dari laki-laki mana? Mas, sadar Mas. Ini anak darah daging kamu Mas. Alah, aku nggak percaya. Dan aku juga nggak peduli karena dia memang bukan anak aku. Udah, Mas. alah. Mas Andi. Tidak banget ada suami seperti itu Pak Ustadz. Nah, saya juga speechless, saya tidak bisa bicara. Saya bisa merasakan kesedihan, apalagi tadi ketika Bu Fitri bercerita membanting anaknya. Iya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi saya menjadi maklum, menjadi sadar dan paham Mas Farid. Ini akibat pernikahan yang tidak mengikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah. Harusnya kita kalau mau menikah, sadar betul siapa calon suami atau calon istri yang akan menjadi pasangan hidup kita. Kalau kita tahu perilakunya misalnya buruk, ya harus siap membayangkan keburukan yang akan terjadi. Karena kesadaran manusia itu hanya bisa dikontrol dalam beberapa saat. Kalau dia tidak punya iman kepada Allah. Ketika kesadaran manusia itu hilang, dia akan menjadi kebinatangan baru. Makanya kan dalam psikologi itu manusia disebut sebagai homo sapien. Ya. Binatang tapi berakal, gitu loh. Ada binatang yang nggak berakal, tapi manusia binatang yang berakal. Ketika akalnya hilang, maka dia menjadi binatang. Maka binatang pun tidak akan pernah dia menyakiti anak-anaknya, membanting. Dan manusia bisa lebih kejam dari binatang. Nah, ini Al-Quran sudah mengatakan, orang yang dekat dengan Allah itu bisa melebihi level dan kapasitas serta tingkatan kemuliaannya malaikat. Tapi manusia lebih buruk dari setan, lebih banyak. Ketika dia tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan Allah, membuang akalnya, dan selalu ingkar, melanggar perintah-perintah. Fitri, dari mana Bu Fitri yakin kan pada saat itu dia menjawab bukan selingkuhannya. Iya.
Terus kemudian Bu Fitri tadi berkali-kali bilang kalau itu adalah selingkuh. Nah, dari mana? Itu gini mas, saya sengaja nanya ke adiknya mas. Terus adiknya ngaku, oh iya mbak, emang dia udah lama. Oh kamu baru ngomong gitu kan? Ya takut lah ngomong mbak, takut juga mbak sedih gitu. Dari situ lah aku sakit banget mbak, mas. Kok tega banget dia selingkuhin aku, dia nuduh abang selingkuh, ternyata dia yang selingkuh mas. Bu Fitri udah dapat fakta yang lain dari orang lain kalau dia memang selingkuh. Nah, kemudian apa keputusan apa yang Bu Fitri ambil? Ya sejak itu saya putus untuk pulang ke rumah orang tua. Saya pengen kabur daripada saya di rumah mertua terus sakitin mas. Terus saya bikin rencana sendiri. Saya kerja sama temennya suami saya minta tolong jangan saya manjat tembok mas, tembok pagar mertua anak saya seberangin ke sebelah mas. Nah temannya di sebelah ngambil, sempet kepergok dia mas. Nah, terus Dia ngejar, terus suami temennya itu dia bilang udah biarin, di sini juga dia sengsara sama kamu. Udahlah saya kabur, saya lari mas, nggak pakai sendal. Anak saya juga cuman pakai baju doang. Saya bawa panas-panasan mas, 1:30 siang mas. Saya nggak pakai sendal, dengan berpuluh-puluh kilometer jalan kaki, saya nggak punya uang. itu berjalan menuju Iya, rumah orang tua. saya sampai rumah orang tua jam 10 malam. Dari siang 1:30. Saya masuk. Saya nangis melihat orang tua saya, mama saya itu kena stroke mas. Gara-gara saya kabur kemarin. Sampai nggak ngenalin saya, mama saya. Bapak masih, bapak juga sempat nampar saya. Kamu dari mana? Bikin malu keluar. Tapi saya sujud enggak orang tua. Saya nangis. Saat itu mereka memaafkan. Iya dia gendong anak saya karena lagi nangis. Anak saya juga ada lemes mas, nggak makan. Gendong. Ke saya juga pada datang marah. Sempet aja semua mukulin saya mas. Kok malah dipukul? Iya karena saya kabur. Gini, saya turut prihatin apa yang menimpa Ibu Fitri. Menjadi masih saya mau tanya ke Pak Ustadz adalah kalau logika saya berpikir kemanusiaan, saya berpikir itu adalah apa yang dilakukan Ibu Fitri benar, kabur dari rumah. Cuma kan ada beberapa yang mungkin berpendapat dia kabur dari suaminya artinya tanpa ada izin, tanpa ada restu. Nah kalau kondisi seperti itu Pak Ustadz, bagaimana nih Pak Ustadz? Karena kondisi adalah Bu Fitri merasa sakit itu. Ya, jadi kaidah dalam Islam yang menyatakan seorang istri ketika meninggalkan suaminya harus izin, itu adalah kaidah ketika seorang suami itu bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya sebagai seorang suami. Ketika seorang suami tidak bertanggung jawab, bahkan bersikap zalim, Islam memperbolehkan untuk kita menyelamatkan diri. Jadi kalau kasusnya seperti yang dialami oleh Fitri, Mas Farid, dan pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah, sangat boleh Bu Fitri pergi meninggalkan suaminya. Kalau perlu laporan ke polisi, biar masalah ini menjadi selesai. Karena ini sudah penganiayaan. Islam sendiri juga melarang penzaliman dan penganiayaan. Hukum positif kita juga melarang penzaliman dan penguasaan. Penganiayaan inilah yang akhirnya menjadi kezaliman demi kezaliman yang lain akan terus dilakukan. Nah, ketika melihat ceritanya Bu Fitri nyampe di rumah dipukuli oleh, saya tidak tahu tadi tidak dijelaskan apakah tetangganya, apakah saudaranya, Saudara, itu tidak boleh. Ya, kalaupun memang mereka marah, ya cukup diungkapkan dengan nasihat. Karena kalau sudah memukul ini sudah ada radar pidananya atau koridor pidananya. Sehingga Islam sendiri juga nggak boleh menyakiti orang lain, apalagi kondisinya Fitri saat itu terpuruk. Nah kalau semua kita bisa berjalan dalam koridor syariah yang benar, hidup ini akan menjadi enak dan tenang. Tetapi Bu Fitri sendiri harus sadar kenapa saudaranya marah, karena kesalahan yang dibuat sendiri.
Kenapa orang tua sampai menampar? Mungkin itu wujud kasih sayangnya, biar sadar. Mungkin sebagian orang mengatakan jika harus ditampar itu karena mungkin di wajahnya, di badannya ada setan. Ketika ditampar sadar. Ya. Tetapi ini tetap tidak diperbolehkan karena sudah dalam koridornya. Fitri selama tinggal di rumah orang tua, ada nggak suami mencoba menghubungi Ibu Fitri atau menghampiri ke rumah? Selama 6 bulan dia nggak pernah ada kabar. Nggak pernah ada kabar. Terus setelah itu dia coba telepon, dia pengen saya kembali ke rumahnya dan minta maaf ke kedua orang tua saya dan kedua saudara saya. Tapi saya nggak mau balik ke sana. Akhirnya mereka datang minta maaf sama kedua orang tua saya. Tapi orang tua saya dengan satu syarat, saya tinggal di rumah orang tua, nggak boleh ke sana karena orang tua saya kasihan sama anak saya. Jadi dimaafkan, cuma berharap Ibu Fitri tetap tinggal sama Iya. orang tua Bu Fitri. Terus dia keluarganya mengiyakan atau? Iya, mengiyakan. Tapi itu juga suami saya nggak pernah makin di rumah. Kadang seminggu sekali datang, nggak masuk biaya, nggak masuk. Ngoceh aja tempat panggilan. Ya bulan terus akhirnya lama-lama saya hamil lagi. Hamil lagi anak kedua. Seperti dalam kamar aku sering menjaga. Ya aku diam. Aku nggak mau ngomong sama saudara. Orang tua karena malu. Akhirnya anak saya lahir yang kedua Pak Ustadz. Dia pergi nggak kembali lagi Sampai sekarang. sampai sekarang. Ya. Tapi yang bikin saya itu Pak Ustadz, kok saya bisa sering ingat dia ya Pak Ustadz. Karena setiap kali dia nelfon itu saya kayaknya gimana ya? Tanpa luluh lagi begitu. Iya, karena hati Mengampuni saya semua benci perlakuannya banget. gitu. Iya, benci banget. Saya juga pernah ini Bapak Ustadz nanya, kamu tuh kayak apa batu saya pernah dulu di rumah dia. Jadi dia supir kenal perempuan, aku tuh pasti. Jadi Ibu Termasuk saya. Ibu Fitri mencurigai benda Ya, dia itu punya itu. untuk memikat orang begitu. Iya, dan semua perempuan pokoknya kenal aja sama dia, pasti lewat. Istrinya ada berapa? 5. Oh dia sudah suami ibu istrinya 5. 5, ibu yang Saya pertama, yang kedua. yang kedua. Iya. Dan semua punya anak di situ. 2, ada 1, ada 2. Saya 2, pertama kan. Saya 2, yang kedua, yang ketiga 3. Yang kedua, yang di belakang itu nggak ada. Baik, selain kasus itu katanya saya dengar juga suaminya ibu menfitnah ibu ya. Ya. Fitnah seperti apa ya? Itu dia karena saya mencoba mencari dia Pak Ustadz sebelum itu kan anak saya bertugas dan baru lahir. Dia fitnah dan dia bilang sama keluarganya kalau dia di rumah itu sering dihina sama keluarga saya Pak Ustadz. Dia sering dijelek-jelekin padahal keluarga saya itu sayang banget. Akhirnya di tengah keluarganya dia itu saya dimaki-maki sama bapaknya. Saya diusir, kamu pulang aja. Ngapain kesini lagi nyari saya? Soalnya kamu orang jelek kan, orang miskin. Padahal saya nggak pernah orang tua saya orang beragama Pak. Seorang haji. Mana pernah dia menghina anaknya, menantunya nggak ada. Assalamualaikum. Ibu, apa kabar Bu? Ngapain kamu kesini? Ini cucu Ibu, Bu. Beraninya kamu kesini ya? Maaf Bu, salah Fitri apa Bu? Fitri kan kesini cari Mas Andi. Mas Andinya ada kan Bu? Andi nggak ada. Kamu udah berani ngusir anak aku ya? Astagfirullahaladzim Bu. Kami nggak pernah ngusir dia Bu. Pura-pura lagi kamu ya? Mintang-mintang kami ini orang miskin, kamu orang kaya. Kamu seenaknya usir-usir anak saya? Hah? Astagfirullahaladzim Bu. Kakek nangis lagi. Kami tidak seperti itu Bu. Itu fitnah Bu. Bohong kamu. Saya kesini cuma cari Mas Andi. Karena berapa hari ini dia nggak pulang Bu. Mana mungkin dia nggak pulang? Kamu bisa-bisa aja ya? Sana. Sana sendiri. Jangan-jangan ini anak bukan anaknya si Andi.
Astagfirullahaladzim. Kamu dan anak-anak kamu. Ibu. Bu. Apa yang harus dilakukan sama Bu Fitri ini Pak Ustadz ketika dia dituduh memfitnah suaminya padahal itu tidak nih Pak Ustadz. Apa yang harus dilakukan Bu Fitri atau mungkin pemirsa di rumah juga mengalami hal yang sama? Ya, jadi apa yang kita dengar dari ceritanya Bu Fitri tadi memang seperti jatuh tertimpa tangga, tidak pernah selesai. Ya. Pelajaran yang sekali lagi saya mau sampaikan, mungkin kalau kita mau menempuh jalur pernikahan, pastikan ridho orang tua yang kita. Itu dulu. Kalaupun misalnya awalnya seperti yang Fitri tidak roleh, kawin lari, kan, lalu ada masalah, kejar dan cari ridho orang tua. Sehingga ketika ridho yang sudah kita peroleh, semoga rahmat Allah turun. Pintu masuknya hanya di situ Mas Arif. Bagaimana caranya? Saya tadi katakan, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan keluarga, kesalahan-kesalahan suami, dan sekaligus mendoakan suami agar dibuka hatinya untuk mencintai kasih sayang. Kalau sudah istighfar, baca sholawat sebagai obat tambahan untuk mempermudah agar kita semua diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Nah, setelah itu yang terakhir saya kira kita harus senantiasa optimis menjalani kehidupan. Ketika Fitri masih diberikan kesempatan itu, berarti Allah masih sayang untuk mengisi sisa umurnya ini berbuat baik. Bahwa dia masih punya rasa cinta, punya sayang sama suaminya, padahal udah benci karena mungkin ada jimat tadi yang dia kini membawa kekuatan. Jadi jangan percaya lagi dengan jimat-jimat itu. Yang punya kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Caranya bagaimana biar tidak terpengaruh? Begitu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Perbanyak zikir, perbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatnya rajin, baca Qur'annya rajin, enggak akan mempan itu sihirnya. Setelah itu apa? Fitri lupakan itu. Toh dia sudah meninggalkan cukup lama. Dia sudah punya istri sampai 5. Apa yang diharapkan? Perilakunya juga kasar. Kalau Bu Fitri masih ingin menikah lagi, cari suami bertanggung jawab. Ya. Kalau Bu Fitri ingin hidup sendiri sama anak-anak, sudah hiduplah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tak perlu kepada Allah. Ajari anak ngaji, sekolahkan yang baik, kasih nasihat sampai kayak bapak ini. Bu Fitri terus aktif di pengajian, ikut acara muslimatan, ikut acara ngaji dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah terjadi, lama-lama masalah ini akan hilang karena Bu Fitri lupa dengan suaminya, Bu Fitri sibuk dengan aktivitasnya sambil Bu Fitri berharap sisa umur yang ada untuk kemaslahatan dunianya dan kemaslahatan akhirat. Insya Allah kalau kita melakukan itu, solusi dan jalan keluar akan diberikan oleh Allah sebagaimana janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena siapa yang terus mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dalam hidupnya dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan berikan setiap masalahnya menjadi mudah dan penuh dengan solusi yang indah. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Amin amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustaz atas semua tausiah dan juga nasihatnya khusus untuk Fitri. Mudah-mudahan Allah kasih jalan yang terbaik buat Fitri. Yang paling penting adalah tetap berada di jalan Allah, itu yang paling penting. Dan buat pemirsa di rumah, mudah-mudahan apa yang menimpa dari Fitri menjadi pelajaran penting buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.